Karena yang sangat menginginkan punya anak adalah ibu saya. Kenapa Nabi Ibrahim nggak pengen anak? Karena belum punya anak jalan. Nabi Ismail. Itu perbedaan umurnya 12 tahun dalam tasbihnya. 12 tahun. Berarti cukup lama. Makanya malaikat kasih tahunya kepada siapa? Kepada ibu Sarah. Ya, ibu Sarah. Oh, bilang ibu Sarah. Ya, bilang lalu terjadi dialog. Ya, antara Nabi Ibrahim dengan rombongan malaikat. Malaikat kasih tahu, kamu mau sembuh, mau menikahkan anak. Lalu Nabi Ibrahim gimana? Kalau ada di antara mereka ada yang beriman, ya, tidak perlu terhadap. Gimana kalau ada satu orang? Nanti akan turun azab. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim pengen ntar dulu turunin azabnya, kasih waktu mereka bertobat. Ini luar biasa, sabar juga naik. Ya, tapi kalau malaikatnya tugas dari Allah, ya langsung. Nah itu caranya, ya mereka ke tempat ambil itu berbentuk manusia. Itu bentuknya pemuda. Ya. Padahal ketika memasuki rumah Nabi Lut, nggak ada yang tahu. Cuma istrinya yang kafir ini ngasih tahu kepada masyarakat bahwa ada rombongan pemuda cakep-cakep. Mereka kan pemuda laki-laki. Wah, kesempatan nih. Ya, ayo mereka duduk rumah Nabi Lut. Rumah Nabi Lut. Nabi Lut yang bingung. Disitulah Nabi siapa? Malaikat Jibril. Ya, dengan sayapnya ditabokin. Buta semua kaki. Ditabokin oleh malaikat Jibril. Lalu setelah itu turun azab. Itu ngadain kota-kota itu diangkat, lalu dijatuhkan kembali. Itu azab kepada kaum LGBT. Ya. Dan ada kemungkinan kalau memang terus-menerus sekarang ini gaya dan sebagainya, azabnya seperti itu. Ya, atau lebih dahsyat. Namun tidak yang tadi. Ya. Dan ini di sini yastaghfirullah. Kemudian meskipun mereka telah berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan manusia itu nggak boleh putus asa dari pengampunan Allah, apapun dosa yang telah dilakukan. Itulah firman Allah. Kul, disuruh kul, katakanlah. Ya. Orang yang penuh dirinya dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Bahkan itu nggak boleh buat orang putus asa dari pengampunan Allah. Ada orang ya tanya kepada kita, ini dosa dia banyak. Jadi ditanya, kalau saya bertobat tidak jadi diterima, harus kita katakan begitu. Jangan bilang enggak. Jangan bilang enggak. Kalau saya bilang enggak, ini putus asa. Ya. Nah kalau Rasulullah ceritakan, ya orang telah membunuh 99 orang. Tapi karena dia pengen bertobat ditanya, ya, yang ditanya kaget. 99 orang langsung dia menjawab dan spontan bahwa itu nggak kebanyakan, langsung dibunuh jadi cepet, jadi 100. Karena memang masih pengen bertobat, dia nanya lagi. Kemudian yang ditanya dia kedua lebih bijaksana, terima. Ya, itu tidak singkatnya seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Kita nggak boleh membuat orang putus asa dari pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Minggu dari apa? Dari perbuatan dosanya. Ai jatuh. Maksud istighfar adalah jatuh dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Alan dalam surah Al-Israil beliau memberikan syarat untuk bertobat dari dia. Pertama, ayyuqli'a anil dzambi fawran, menarik diri dari perbuatan dosa segera. Dan dua, ayandama, itu menyesal. Tanpa penyesalan orang susah untuk
korupsinya bangga. Ya. Sekarang koruptor punya panggung ini. Ya nanti nggak miliar triliunan. Pakai dada-dada. Bangga kan? Iya banget. Indonesia mah hebat. Ya udah pakai baju oranye bangga lagi. Ini sudah bertobat. Ya bangga berbuat dosa. Yang ketiga ayat sama Allah ya'uda ilaih. Bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang sama. Saya katakan yang sama. Karena manusia nggak akan bersih daripada perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang sama. Itu syarat bertobat. Nah, diterimanya tobat itu ada limit, ada waktu. Nggak bebas nggak? Kalau bebas kita terlena, ada batasannya. Pertama batasannya adalah yaitu ketika mengalami satu keadaan salah. Ya. Sakaratul maut. Maka firman Allah, wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum hina id balaghatir ruhul hulqum. Kan masuk. Itu ketika roh sampai di kerongkongan. Tanzuruna akan melihat. Akan dengan terima. Kalau orang baik akan melihat surga. Ya, kalau orang buruk akan melihat neraka. Di situ dia bertobat dari terima. Karena Allah akan neraka. Ya, juga itu sabda baginda Rasulullah SAW. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yaghargir. Semuanya Allah menerima taubat seseorang selama orang itu belum mengalami sakaratul maut. Ya, jangan kita terlena wasa masih muda. Ya, kemudian tidak memandang umur lah. Bisa jadi besok usaha yang mau duluan silakan lah. Ya, bisa jadi. Jadi kita tidak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi ya makanya Allah suruh wasari'u ila maghfirati. Segera meraih pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya yang kedua, batasan waktu tidak diterima kepada yaitu ketika matahari terbit dari barat. Ya, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha ila maghribiha muslim. Ya, sampai matahari terbit dari barat. Di saat itu tobat tidak diterima. Kalau itu kita nggak alami. Tapi dicabutnya nyawa, sakaratul maut dia pasti mengalami. Ya, itu batasan yang buat kita. Ini begitu maha umurnya Allah, maha kasih sayangnya Allah pada Allah sebelumnya menjelaskan tentang pengkhianatan, ya, perbuatan dosa, tapi Allah tetap membuka pintu tobat, pintu istighfar. Yajidillah ghafura